wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Ines Nurhalimah dengan NPM 041. Dan saya Rosnul Oktavianti dan NPM 010. Di sini kami akan mengidentifikasi ikan gabus atau Cana striata. Selamat menyaksikan. Ikan gabus atau Cana striata adalah salah satu jenis ikan air tawar yang paling digemari di pasaran sebagai ikan konsumsi. Menurut Mutmainah 2013, ikan gabus merupakan ikan air tawar liar dan predator benih yang rakus. Ikan ini merupakan ikan buas karnivora yang bersifat predator. Ikan gabus hidup di sungai, danau, rawa, di perairan yang tenang. Namun, jika perairan mulai mengering, ikan gabus akan mengubur diri di dalam lumpur. Adapun klasifikasi ikan gabus menurut Courtney 2004, ikan gabus termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Acetopterygi, ordo Perciformes, famili Canidae, genusnya Cana, dan spesiesnya Cana striata. Secara morfologi, menurut Gufran 2011, ikan gabus memiliki bentuk tubuh yang ramping dan panjang, dengan kepala yang besar dan mulut yang lebar. Nah, pada bagian tubuh ikan gabus, ada warna hitam kecoklatan di bagian atasnya, sedangkan terdapat warna putih bercorak di bagian bawah. Ikan gabus ini memiliki bentuk kepala seperti ular. Karena itu, ikan gabus seringkali disebut dengan julukan striped snakehead. Ikan gabus dilengkapi dengan sirip dorsal, sirip pektoral, sirip ventral, sirip anal, dan juga sirip kaudal. Termasuk sirip kaudal homoserkal dengan bentuk membulat atau rounded. Tubuhnya dipenuhi dengan garis-garis atau striata, artinya bercoret-coret. Dan sisiknya pun besar, terutama sisik besar ini terdapat di bagian kepala ikan gabus. Menurut Wahyuni et al. 2017, seluruh tubuh ikan gabus ditutupi sisik yang besar dan kasar, yaitu sisik stenoid. Ikan gabus memiliki bentuk mulut biasa dengan letak subterminal. Menurut Talwar dan Jingran 2001, bukaan mulut ikan gabus lebar dan memiliki 4-7 gigi kanin. Dan letak gigi kanin tersebut ada di bagian rahang bawah. Sedangkan pada bagian belakang gigi kanin terdapat gigi filiform yang melebar sampai 6 baris, letaknya lebih tepatnya di bagian belakang rahang. Adapun berat tubuh ikan gabus yang kami identifikasi yaitu 157 gram. Selanjutnya kami mengukur total length ikan gabus. Di sini hasilnya kami dapatkan total length sebesar 26,5 cm. Untuk standar length sebesar 22,7 cm. Ikan gabus yang kami identifikasi tidak memiliki fork length. Untuk snout length di sini kami dapatkan 1,8 cm. Untuk head length 6 cm, dan untuk orbit diameter yaitu 0,8 cm. Selanjutnya pengukuran sirip-sirip pada ikan gabus. Di sini kami mengukur caudal peduncule length sebesar 3,5 cm. Selanjutnya pada caudal peduncule depth sebesar 4,5 cm. Di sini juga kami mengukur body depth yaitu 4,5 cm. Selanjutnya pada bagian dorsal ada dorsal fin length. Di sini kami mengukur 13,2 cm. Untuk dorsal fin base yaitu 1,5 cm dan untuk pectoral fin length yaitu 3 cm. Untuk bagian ventral ada ventral fin length yaitu 2,5 cm. Selanjutnya pada bagian anal fin length sebesar 9 cm dan pada bagian anal fin base 1,5 cm. Selanjutnya kita akan mengukur bagian meristik pada sirip-sirip di ikan gabus. Nah, kita menggunakan peniti sebagai alat untuk mengukur meristiknya. Nah, hasil dari meristik sirip dorsal ikan gabus didapatkan yaitu 20 lunak mengeras dan 22 lunak. Nah, kemudian dilanjut di sirip pektoral dengan hasil
18 totalnya, yaitu 9 lunak mengeras dan 9 lunak. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran pada sirip ventral dengan hasil 6 lunak mengeras. Pada pengukuran sirip anal atau sirip dubur didapatkan hasil dengan jari-jari total 27 lunak mengeras. Selanjutnya pengukuran terakhir dari meristik sirip pada ikan gabus ini yaitu adalah sirip kaudal atau sirip ekor, yang kita dapatkan hasil akhir yaitu 27 lunak mengeras. Selanjutnya pengukuran sisik pada ikan gabus yaitu dimulai dari anal origin atau ANO dengan hasil yaitu 22, kemudian DO dengan hasil 12, kemudian VO dengan hasil 12. Kemudian untuk linear literalis sendiri dapat hasil 60 sisik. Selanjutnya yaitu proses pembedahan. Nah, proses pembedahan ini dimulai dari anus hingga ke belakang operkulum. Nah, kita akan memotong atau menggunting dengan secara perlahan agar organ dalam ikan gabus ini tidak akan terkoyak atau tidak hancur. Nah, bisa dilihat ini secara perlahan tapi pasti hingga ikan tersebut itu terpotong. Iya, jadi ini adalah hasil akhir dari pembedahan ikan gabus ini. Maka di sini kita akan memisahkan organ-organ bagian dalam ikan gabus. Setelah itu kita akan mengidentifikasi organ-organ yang terdapat di dalam ikan gabus. Lupa untuk memisahkan insang dari kepala ikan gabus ini. Memisahkan organ dalam dari badan ikan gabus ini. Slow but sure, tapi ini pelan-pelan banget ya, karena kita nggak mau nanti organ-organnya itu terkoyak atau hancur. Nah, ini organ-organ dalam ikan gabus sudah mulai bisa dipisah-pisahkan. Nah, ini ada usus, kemudian ada gonad, itu yang berwarna oranye. Lalu ada jantung, hati, dan juga insang. Saat ini kami sedang menguliti bagian sistem otot pada ikan gabus. Sistem integumen pada ikan gabus meliputi kulit juga sisik. Kulit merupakan lapisan penutup tubuh ikan yang berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan dari luar tubuh. Kulit juga digunakan sebagai alat ekskresi, osmoregulasi, dan sebagai alat pernapasan pada ikan tertentu, menurut Burhanuddin. Selanjutnya, menurut Mittal dan Banerjee yang disitasi oleh Chandra dan Banerjee 2004, menyebutkan secara umum kulit ikan gabus memiliki 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutis atau hipodermis. Selain kulit, ikan gabus memiliki sisik sebagai salah satu bagian dari sistem integumen dengan tipe sisik stenoid. Selanjutnya yaitu saluran pencernaan. Menurut Takashima dan Hibio tahun 1995, saluran pencernaan ikan secara umum pada dasarnya sama dengan vertebrata lainnya, yaitu terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan berawal dari mulut menuju ke anus, bergulung dan bersegmen-segmen yang bentuknya lurus dan berbeda satu dengan yang lainnya. Saluran pencernaan secara lengkap terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, dan usus yang terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Pada sistem otot ikan, menurut Rosidah 2014, otot pada ikan merupakan urat daging yang membentuk daging ikan. Otot ikan terdiri dari 3 jenis otot berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu otot polos, otot jantung, dan juga otot rangka. Nah, secara keseluruhan yang menyebabkan ikan mampu bergerak dan berenang, khususnya pada ikan gabus, yaitu susunan otot yang membuat kontraksi, yaitu epaksial dan hipaksial yang menyebabkan tubuh menekuk. Selanjutnya sistem rangka. Menurut Pandit 2011, pada ikan gabus, tulang penyusun rangkanya mengandung kalsium, fosfor, magnesium, dan garam lainnya. Pada ikan gabus, tulang keras berasal dari tulang rawan. Rangka memiliki fungsi seperti melindungi organ tubuh pada ikan gabus, seperti juga melindungi organ-organ pentingnya seperti jantung, hati, saluran pencernaan, dan juga menunjang tubuh. Selain itu juga sebagai alat penggerak pasif. Fun fact ikan gabus. Pada fun fact pertama, ikan gabus ini tersebar luas di seluruh kawasan Asia. Nah, biasanya ikan gabus terdapat di negara-negara seperti negara Indonesia, negara Bangladesh, India, dan juga Pakistan, dan juga Tiongkok. Nah, fun fact selanjutnya dari ikan gabus, jadi ikan gabus ini memiliki kandungan albumin, di mana kandungan albumin dalam ikan gabus ini mampu menjadi obat sebagai penyembuhan pasca operasi. Nah, sekian video UAP Intiologi mengenai identifikasi ikan gabus dari kami kelompok 2 dengan aku Inas dan aku Uli. Kami pamit undur diri.